Ini dia teman-teman, bibit sawit paling unggul yang 1 tahun sudah berbuah teman-teman. Nih ya, saya perlihatkan di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi ya bersama saya di channel Suka Bertani Official. Wah, kabarnya teman-teman gimana ya? Pada sehat? Alhamdulillah ya. Semoga aja dimanapun berada teman-teman selalu diberi kesehatan ya. Pada video kali ini teman-teman, ini mumpung saya masih sehat ya, diberi kesehatan karena kemarin beberapa hari ini nggak bikin video. Video kali ini saya akan memperkenalkan pertanian kelapa sawit di daerah saya teman-teman, karena di daerah saya ini kebanyakannya pertanian kelapa sawit. Oke teman-teman, nah di belakang saya ini adalah bibit unggul ya, bibit paling unggul yang dikelola oleh salah satu perusahaan di daerah saya tentunya. Bibit unggul ini nantinya akan ditanam di tanah perusahaan dan juga di tanah para masyarakat teman-teman. Jadi saya akan memperkenalkan ya, besok pun saya akan membuat videonya dari umur yang 6 bulan, 3 bulan tanam ya, 3 bulan tanam lah, 3 bulan tanam, 6 bulan, 1 tahun setengah, dan juga nanti 3 tahun dan 4 tahunnya. Penasaran ya, yang saya bilang unggul itu nanti akan saya buktikan teman-teman pada teman-teman semua bahwasannya ini memang bibit unggul. Jadi 1 tahun setengah sudah berbuah. Oke teman-teman, nih hamparannya sekitar 20 hektaran lebih ya, ditanami ini untuk ditanam di kebun perusahaan. Selain di kebun perusahaan akan ditanam juga di kebun masyarakat ya, milik masyarakat. Ini bibit unggulnya teman-teman. Ini saya mau mereview bibit sawit unggul ini teman-teman yang ada di belakang saya ini ya, daerah saya ini yang dikelola oleh salah satu perusahaan yaitu PT Indosawit Asian Agri. Jadi yang di belakang saya ini jenis bibitnya ini jenis bibit topas teman-teman. Jadi ini dikelola oleh perusahaan ya, bibit topasnya. Ini penelitiannya menggunakan insinyur teman-teman, nggak main-main ya. Katanya menggunakan pakai insinyur ini, yang meneliti insinyur pertanian. Nah ini teman-teman bibitnya. Nah ini bibitnya ini yang meneliti ini insinyur, ini nggak sembarangan. Tuh ya, itu sekitar 20 hektaran lah ada. Sekitar 20 hektaran ya. Ini bibit unggul ini teman-teman, ini nggak sembarangan ini ya. Jadi ini meneliti, saya tahu ya kenapa ini bibit ini dibilang unggul, karena penelitiannya ini insinyur teman-teman, insinyur pertanian ya, bukan main-main. Jadi yang meneliti ini insinyur pertaniannya langsung. Ini bibitnya teman-teman, gemuk-gemuk ya. Jadi saya jelaskan juga ini kepada teman-teman. Jadi jangan salah paham, pikirnya nanti saya bilang semua bibit itu nggak unggul ya. Jadi bibit semuanya itu unggul teman-teman, tergantung gimana kita merawatnya ya. Jadi semua bibit itu unggul, tapi tergantung kita juga yang merawat. Bibit itu walaupun unggul, tapi kita tidak bisa merawat, asal-asalan, tidak disiram, tidak dipupuk, tetap aja teman-teman mati yang ada ya. Nantinya kurang sehat, kurang bagus juga buah-buahnya yang dihasilkannya. Tuh teman-teman, bisa lihat ya. Sangat luas teman-teman. Ini sampai dari sana ini ke sana ini sekitar 20 hektaran ya. Kurang lebihnya. Lebih lah, bisa lebih. Ini kayaknya kalau saya mau ke sana nih ya, karena bulan puasa juga nih. Jadi kita review bibitnya di sini aja ya. Jadi ini teman-teman, ini yang meneliti ini insinyur langsung teman-teman. Insinyur pertanian langsung yang meneliti bibit ini ya, dari pihak perusahaan. Jadi perusahaan pun tidak main-main untuk meneliti bibit ini ya. Bukan sekedar mengambil benih dan juga disemai di polybag seperti ini ya. Jadi tidak sembarangan, insinyur pertanian langsung yang meneliti.
Jadi perusahaan ini memilih bibit unggul ini, merisetnya ini ya, bukan cuman sebentar teman-teman. Jadi membutuhkan waktu tahun-tahun untuk mengetahui kualitas dari bibit ini. Mengapa bisa disimpulkan bibit ini bibit unggul? Karena penelitiannya emang sudah bertahun-tahun teman-teman, bukan cuman sebulan 2 bulan ya. Jadi penelitian bibit pembibitan ini, bibit benih ini bertahun-tahun teman-teman. Nah, setelah sudah bertahun-tahun, disitulah baru bisa menyimpulkan bahwasannya ini bibit unggul, bibit pilihan ya. Jadi untuk menentukan satu benih aja loh teman-teman ya, satu benih itu insinyur yang neliti, nggak sembarangan. Kalau kita kan mungkin ngambil bibit sawit seperti ini ya, nah seperti ini kita ambil, kita tanam mungkin ya. Nah, itu asal-asalan lah, katakan asal-asalan. Tapi kalau ini teman-teman, ini nggak asal-asalan. Ini insinyur ini yang neliti ini. Insinyurnya insinyur pertanian lagi ya kan. Nah, kita lihat hamparannya nih, bibitnya aja udah besar-besar, gemuk-gemuk ya, hijau-hijau. Ini karena dirawat ini teman-teman. Jadi kalau punya bibit sawit nggak dirawat, percuma juga gitu ya. Tuh, tadinya saya pikir nggak bisa masuk ya. Pokoknya sampai selesai teman-teman. Pokoknya simak terus sampai selesai episode saya ini ya. Karena nanti saya akan membuat videonya dan membuktikan ke teman-teman apakah iya ya bibit ini unggul. Kita tengok yang sudah berbuah besok, sampai yang sudah berbuah ya, sudah dipanen. Kita lihat hasilnya. Pokoknya saksikan terus video ini sampai selesai pokoknya. Ini bibit unggul yang dikelola oleh salah satu perusahaan di daerah saya ya, pokok intinya. Tapi intinya semua bibit itu unggul teman-teman ya, tergantung gimana kita merawatnya ya. Jadi emang bibit itu nggak ada yang jelek teman-teman ya. Semua jenis bibit mungkin memiliki keunggulannya masing-masing. Dan salah satu bibit yang dikelola oleh perusahaan di belakang saya ini ya, yang ini salah satu perusahaan yang di daerah saya ini yang dikelola ini memiliki keunggulan satu teman-teman. Buahnya banyak satu pohonnya. Jadi dalam satu pohon ini bisa menghasilkan 2-3 kintal teman-teman. Bayangkan ya, wah keren. Nah, bila perawatannya maksimal tentunya ya, dibarengi dengan pemupukan yang teratur, perawatannya juga ya. Jadi jangan asal-asalan juga. Mentang-mentang bibit unggul kita tanam, ya kan, kita biarkan ini buahnya 1,5 ton, 1,5 kintal satu pohonnya. Nggak mungkin, karena semua itu butuh perawatan, dirawat ya. Kalau nggak kita rawat sama juga ya, nanti hasilnya juga jelek walaupun bibitnya unggul ya. Nah, ini pembibitannya nih saya buktikan dari mulai awal ini ya. Ini 1,5 tahun sudah berbuah. Besok saya akan bikin videonya dari umur yang 3 bulannya ya, bertahap lah ya. Yang sudah baru ditanam di lokasi perkebunan, sampai nanti yang umur 1,5 tahun ya, terus umur 3 tahun sampai umur 4 tahun, dan kita review ya, terus sampai umur yang 5 tahun, sampai yang kita proses pemanenannya, pemupukannya. Pokoknya besok lengkap teman-teman. Jadi simak terus ya videonya sampai selesai, dan juga pantangin terus pokoknya lah channel saya ya enggak. Oke teman-teman. Jadi jangan sampai lah nggak ketinggalan update ya dari channel saya. Jadi makanya ditekan tuh tombol merahnya subscribe, loncengnya jangan lupa nih diaktifin, dan juga jangan lupa tambah lagi like-nya. Like itu perlu teman-teman untuk supaya video ini nanti makin trending. Doakan terus saya selalu sehat ya, dan bisa membuat video lagi yang lebih menarik. Nah, cuman temanya pada hari ini saya mau mengusut tema tentang pertanian kelapa sawit di daerah saya, karena memang kebanyakan di daerah saya ini petani kelapa sawit teman-teman. Oke teman-teman, karena udah panas ini ya, kita lanjut aja ke sana ya. Nanti saya akan kasih tahu bibit-bibitnya aja, shooting bibitnya. Oke. Kita tengok aja nih, udah mulai hijau-hijau juga ya. Lain kalau bibit yang biasa-biasa dengan bibit yang dirawat dengan luar biasa, apalagi perawatannya teliti ya seperti ini ya, nggak sembarangan. Ini saya mau masuk aja tadi harus pengamanan segala macam, karena memang ini bibit nggak sembarangan teman-teman. Jangankan saya, ini lalat aja kalau nempel ini nggak boleh ini, karena bisa menyebabkan nanti penyakit. Aduh, enggak ya. Maksudnya memang dijaga ketat supaya nanti terjaga terus ya keunggulannya. Oke teman-teman, nah jadi perusahaan selain ini untuk ditanam di kebun perusahaan, menyediakan juga bibitnya untuk dibeli oleh masyarakat yang membutuhkan, seperti itulah
yang membutuhkan bibit seperti ini, bibit jenis ini ya. Lain untuk kebun perusahaan, bibit ini nantinya bisa juga untuk dibeli oleh masyarakat bagi yang minat membeli ya. Bagi yang meminat membeli jenis bibit dari perusahaan ini, yaitu Topaz ya. Ini dengar-dengar memang 3 tahun itu sudah berbuah maksimal teman-teman, sudah maksimal lah berbuahnya ya. Dengar memang 3 tahun ya, cuman nanti kita tengok aja. Yang di belah sana itu ada di desa saya, ada yang umur udah 3 tahunan ya. Itu buahnya besok kita syuting ya, gimana ya di pohonnya itu. Oke teman-teman, jadi ini pembibitan ini sekitar 18 hektar ya katanya, menurut informasinya. Jadi di sini bermacam-macam, ada yang umur baru ditanam ya di polybag kecil-kecil itu tadi yang belah sana ya. Tuh yang belah sana tuh. Nah, itu bibit yang kecil-kecil tuh belah sana. Itu masih polybagnya sekitar kira-kira segelas lah. Segelas sebesar gelas ya. Gelas yang kecil itu, gelas teh. Nah, sampai yang umur 2 bulannya, 3 bulannya, mungkin sampai yang besarnya dewasanya seperti ini nih. Ini dewasa nih. Sudah siap untuk ditanam nantinya. Ini udah dewasanya nih segede gini ya. Sebesar gini. Ini yang dikelola oleh PT Indosawit ya, Asian Agri di daerah saya ini. Jadi emang selain untuk kebun perusahaan ini juga memberi peluang untuk siapa yang bagi yang minat membeli bibitnya juga. Ya jenis Topaz tentunya ya. Topaz unggul nomor 1. Jadi ini nggak sembarangan teman-teman. Jadi bibit ini untuk ditelitinya bertahun-tahun ya, analisanya mungkin untuk menghasilkan bibit seperti ini ya. Membutuhkan beberapa insinyur juga mungkin dibutuhkan untuk menelitinya. Jadi bisa dikatakan ini bibit unggul ini. Bibit paling unggul lah seperti itu. Oke teman-teman, lanjut terus ya di channel saya. Besok kita akan buat channel petani lagi, gimana cara manen sawit ya. Gimana cara pemupukan sawit. Jadi besok saya akan buat videonya. Pokoknya saksikan teruslah video saya ya, dukung terus lah, semoga channel saya nantinya makin sukses ya. Doakan teman-teman karena kita sama-sama pemula ya. Jadi ilmu saya juga bukan ilmu pertanian yang sarjana-sarjana ini teman-teman. Jadi emang dimaklumi lah kalau selama saya membuat video, dari mulai awal saya membuat video itu videonya kadang nyeleneh ya. Nyelenehnya maksudnya ilmu pertanian nggak ada tapi bisa dibilang seperti itu gitu. Jadi dimaklumi bukan sarjana pertanian, lulusannya SD teman-teman, tapi emang saya minat di pertanian teman-teman. Karena kenapa? Saya pengen jadi petani juga teman-teman. Kalau bisa petani sawit juga seperti ini. Bibitnya bibit ini lagi kan gitu. Jadi jangan malu jadi petani ya, karena banyak orang sukses dari petani teman-teman. Pokoknya jangan malu jadi petani karena banyak orang sukses yang dari petani. Bahkan sampai anak yang sarjana insinyur itu ya, itu semua dari petani kebanyakan juga. Jadi jangan malu menjadi petani. Oke teman-teman ya, jadi ini saya mereview udah segini aja lah dulu ya, karena panas juga cuacanya karena bulan puasa ini. Ya doakan terus saya sehat terus. Besok saya akan buat video lagi yang sudah ditanam ya di kebun sana tuh, yang sudah ditanam. Nah, nanti sampai ke yang sudah berbuah di desa sebelah saya sana ya, di desa sebelah, dan juga nanti yang umur sudah dipanennya ya, saya akan buat videonya juga. Nanti saya buat cara manen sawit juga ya, cara memupuk sawit saya buat juga nanti. Pokoknya ini episode-nya panjang teman-teman, saksikan terus ya sampai selesai dan pantengin terus channel saya. Pokoknya ini perusahaan Indosawit ini selain untuk kebunnya mereka, ini menyediakan juga untuk masyarakat teman-teman. Bagi siapa yang minat ya, bisa menghubungi saya juga. Nanti saya kasih kontaknya di deskripsi. Bila mana mau memesan ya bisa juga, nanti saya kasih tahu alamatnya, pokoknya lengkap. Jadi dimaklumi lah kalau selama ini saya bikin video nggak pernah tahu jenis-jenis tanaman apalagi ya. Jadi memang saya bukan lulusan insinyur pertanian, bukan sarjana pertanian, saya hanya lulusan SD yang ingin mencoba di dunia pertanian. Doakan terus semoga saya selalu sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.